Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab yaitu mengenai anggaran biaya overhead pabrik. Adapun nama kelompok dari kelompok 1 yaitu yang pertama dengan NIM 1917251036 atas nama Putu Sintayo Cahyani, yang kedua dengan NIM 1917251050 atas nama Nikada Juni Lestari, yang ketiga dengan NIM 1917251057 atas nama Ninyoman Sri Parasawita Padukuhan, yang keempat dengan NIM 1917251064 dengan atas nama Kadek Windayani Purnama Dewi, dan terakhir yaitu dengan NIM 1917051169 atas nama Niputu Indra Yuprianto. Adapun pembahasan yang akan kami angkat yaitu yang pertama, pengertian anggaran biaya overhead pabrik, yang kedua, manfaat anggaran biaya overhead pabrik, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik, dan yang keempat yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Pengertian biaya overhead pabrik. Pengertian anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubung dengan proses produksi selama periode yang akan datang, yang meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat di mana biaya tersebut terjadi. Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memproses produksi, dan biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian, yang termasuk unsur biaya overhead pabrik terdiri dari bahan pembantu, biaya permit pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya depresiasi pabrik, dan biaya overhead pabrik lainnya. Biaya bahan pembantu merupakan bahan pembantu yang digunakan untuk keperluan produksi. Bahan pembantu ini tidak mudah produk dan jumlah biaya relatif lebih kecil dari biaya bahan baku. Yang kedua, biaya permit pabrik. Biaya permit pabrik adalah bahan permit atau hal-hal kecil yang digunakan untuk keperluan di pabrik. Biaya permit pabrik ini melekat pada suatu produk seperti jarum jahit, masker, dan sarung tangan. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan upaya yang harus dibayar kepada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini merupakan tenaga kerja yang digunakan untuk membuat produk namun secara tidak langsung, tetapi ikut mendukung kelancaran produk seperti mandor. Yang keempat, biaya pabrik. Dan pabrik merupakan untuk keperluan pemeliharaan bangunan pabrik seperti biaya alat pembersih, buat tenaga kerja pembersih, dan lain-lain. 5. Biaya depresiasi pabrik. Biaya depresiasi pabrik merupakan biaya depresiasi atau penyusutan alat dan bangunan pabrik yang biasanya disusutkan setiap periode dengan menggunakan metode penyusutan tertentu seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode depresiasi lainnya. Yang keenam, biaya overhead pabrik lainnya. Biaya overhead pabrik lainnya merupakan biaya overhead pabrik selain bahan pembantu, biaya permit pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pemeliharaan pabrik. Biaya overhead pabrik lainnya ini seperti biaya listrik, air, telepon, biaya pajak bumi, dan bangunan pabrik. Biaya
dan biaya asuransi pabrik. Penyusunan anggaran biaya overhead dapat ditetapkan berdasarkan jam kerja per unit atau berdasarkan biaya per unit produk atau berdasarkan presentasi tertentu dari biaya produksi. Perhitungan yang lebih rinci dapat dilakukan jika memang kebutuhan setiap komponen biaya overhead per unit produk tersebut diketahui. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, untuk menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemennya di mana biaya yang dibebankan. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Baik, yang kedua yaitu manfaat anggaran biaya overhead pabrik. Secara keseluruhan, anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai perencanaan, pengordinasian, pengendalian kegiatan fabrikasi atau produksi barang yang tentunya membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Secara khusus, manfaat penyusunan anggaran biaya overhead pabrik terdiri dari yang pertama, mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik secara lebih maksimal. Yang kedua, menentukan harga pokok produksi secara lebih akurat atau lebih tepat. Yang ketiga, dapat mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik di setiap departemen, baik produksi maupun pembantu, di mana BOP disebut dibebankan. Yang keempat, digunakan sebagai alat dalam pengendalian biaya overhead pabrik yang memiliki arti bahwa sudah sejauh mana perusahaan mampu mengelola biaya tersebut dan merealisasikannya dalam periode tertentu yang telah dianggarkan. Sehingga anggaran biaya overhead pabrik berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran cost of goods manufacture budget atau sering disebut dengan HP produksi, cost of goods sold budget atau sering disebut dengan HPP, dan cash budget atau sering disebut dengan anggaran kas. Untuk lebih memahami poin keempat dari manfaat anggaran biaya overhead pabrik terkait sebagai alat pengendalian, maka perlu diketahui tujuan dari pengendalian biaya overhead pabrik sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sudah sejauh mana perencanaan yang dapat direalisasikan atau akurasi anggaran yang dibuat. Yang kedua, untuk mengetahui seluruh jumlah biaya overhead pabrik sehingga dapat diukur. Yang ketiga, agar dapat menentukan pertanggungjawaban sesuai dengan masing-masing departemen atau bagian. Yang keempat, agar dapat melakukan koreksi atau evaluasi terhadap biaya-biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik tergantung pada masing-masing unsur biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya bahan pembantu besar kecilnya dipengaruhi oleh anggaran produk dan harga bahan pembantu per unit. Kemudian biaya pernik pabrik besar kecilnya dipengaruhi oleh anggaran produk dan harga bahan pernik tersebut. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung besar kecilnya dipengaruhi oleh upah yang ditentukan banyaknya tenaga kerja tidak langsung yang digunakan. Selanjutnya yaitu biaya pemeliharaan pabrik besar kecilnya dipengaruhi oleh luas pabrik dan banyaknya alat pabrik yang digunakan, serta banyaknya tenaga kerja yang dipakai dan pemeliharaan pabrik. Besar kecilnya upah standar tenaga kerja pemeliharaan pabrik juga dipengaruhi terhadap biaya pemeliharaan pabrik. Kemudian biaya depresiasi pabrik besar kecilnya dipengaruhi oleh banyak dan luas bangunan, harga bangunan dan alat yang dipakai. Di samping itu juga dipengaruhi oleh metode depresiasi yang digunakan. Yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik lainnya seperti biaya listrik, air, telepon besar kecilnya dipengaruhi oleh banyaknya pemakaian dan besarnya tarif listrik, air, dan telepon tersebut. Baik, selanjutnya yaitu materi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik.
Dalam kaitannya dengan penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam biaya operasi pabrik, perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Adanya penanggung jawab perencanaan biaya, yaitu terdiri dari Departemen Produksi dan Departemen Jasa Pembantu. Yang kedua, ada penentuan jumlah biaya, yaitu sifat biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Dan ada juga wewenang biaya overhead pabrik. Yang ketiga, ada pengawasan biaya overhead pabrik. Di antaranya ada di bagian produksi terdiri dari material cost, direct machine hours, direct labor cost, dan productive output. Selanjutnya di bagian jasa atau pembantu ada direct repair house, kilowatt hours, direct labor house, dan nilai pembelian bahan mentah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami memohon maaf dan terima kasih.